Mungkin buat kalian lagi nyari Vespa Matic bekas, tapi punya budget pas-pasan, jangan khawatir, di video kali ini kita akan kasih tahu ada Vespa Matic bekas yang harganya udah sangat terjangkau. Tenang aja, secara tampilan ini tetaplah sebuah Vespa, dan teknologinya juga masih canggih untuk di tahun 2020 ini. Yuk, bersama gue Hafiz Gemilang, kita cari tahu lebih banyak soal Vespa S125i tahun 2012. Sebelumnya kita minta maaf kalau suaranya agak berisik karena ini posisinya benar-benar di pinggir jalan raya banget. Dan sebelum kita ngebahas lebih lengkap soal motor ini dan ngasih tahu gimana kondisinya, gue mau ceritain sebentar soal Vespa S125 ini. S150. Karena yang versi sekarang yang baru meluncur kemarin di Indonesia adalah Vespa S125. Untuk sekarang seri S nggak lagi masuk yang versi 150-nya. Hanya 125 yang versinya iJet ABS. Kalau ini adalah Vespa S150i yang mungkin kalian lebih kenal dengan sebutan Vespa S150 2V. Nah, untuk Vespa S150 2V pun ada dua versi di Indonesia. Ada versi 2V yang Itali, yang CBU Itali. Kalau yang ini adalah versi yang CBU Vietnam. Bedanya juga, versi yang 2VIe yang CBU Vietnam ini udah pakai teknologi pengapian yang injeksi. Udah nggak lagi karburator. Nah, yuk sekarang kita bahas satu-satu motor ini dari bagian depannya dulu. Nah, sebenarnya secara desain Vespa seri S ini bersaudara kembar atau saudaraan banget sama Vespa seri LX. Perbedaan paling signifikan adalah di bagian headlampnya ini. Kalau Vespa seri S yang kita review sekarang tampaknya tampilannya sporty banget. Lampunya modelnya mengotak gitu, sementara kalau yang LX model lampunya adalah bulat. Udah pasti karena tahun 2012 dia masih pakai model lampu yang bohlam halogen biasa dan juga belum ada teknologi seperti daytime running light-nya. Di bagian atas khas Vespa banget. Lalu kita pindah ke bagian bawahnya, pindah ke bagian tengahnya dulu nih. Di sini ada model body yang pastinya mensyaratkan Vespa banget ya. Ada dasinya di sini, ada lambang Piaggio di sini. Dan model tie-nya atau model dasinya ini masih model yang klasik banget. Belum kekinian kayak yang baru-baru. Lalu yang menjepit dasinya di sini ada dua buah lampu sen yang masih teknologi lampunya bohlam halogen biasa juga, dan belum ada model LED daytime running light-nya seperti model kekinian. Ya, tapi untuk Vespa tahun 2012 rasanya teknologi kayak gini juga udah keren banget. Turun ke bawah, di sini spakbornya model menggembung dan lengkap ada jenggernya atau crashnya di sini yang modelnya masih chrome biasa, dikasih detail tulisan S yang melambangkan logo S series dari Vespa ini. Lalu untuk bagian kaki depannya sini dia pakai pelek mungil khas Vespa ukuran 11 diameternya, dibalut sama ban Maxxis, ukurannya 110/70 ring 11 pastinya. Rasanya untuk Vespa S series ini yang tampilannya lebih sporty, pakai ban model kayak gini juga cakep banget ya. Peleknya masih pelek model standar, belum pelek kekinian. Dan juga suspensi depan ini khas Vespa, dia pakai model tunggal di sebelah kiri suspensinya. Yang lengkap juga ada disc brake di sini, cakep ya. Namanya Vespa secara tampilan sih cakep banget, harus diakui. Yuk, sekarang kita lihat aja bagian sampingnya. Nah, dari bagian samping sini yang tadi gue bilang, Vespa S ini memang saudara kembar banget sama LX. Jadi bagian tengah ke belakangnya ini plek-plekan mirip banget, khususnya di bagian tempongnya ini. Yang jadi pembeda adalah pastinya dari emblem-emblem yang digunakannya. Karena ini Vespa S, jadi dikasih emblem S150. 150 adalah penanda kapasitas mesinnya. Dan juga IE, yaitu untuk kode dari motornya ini. Dan terus dari samping sini juga kita bisa lihat bagian CVT-nya nih. Ini adalah bagian yang sangat vital dari Vespa generasi 2V ini. Vespa generasi 2V ini memang terkenal banget gerdeknya, apalagi bahkan sampai ke 3V. Barulah di mesin iJet-nya udah agak sedikit ngegerdek. Tapi jangan khawatir, rasanya performa CVT-nya itu bisa dibenerin dengan cara di-upgrade. Dan udah banyak banget bengkel-bengkel yang nyediain paket upgrade untuk CVT ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir motornya akan gerdek lagi. Tapi rasanya kalian perlu menyiapkan budget atau anggaran tambahan untuk mengupgrade CVT-nya ini di kisaran angka 1-2 jutaan. Supaya walaupun beli motor bekas rasanya seperti motor baru. Nah, untuk Vespa S150i ini jangan khawatir juga, teknologi pengapiannya tadi gue bilang udah pakai teknologi yang injeksi. Jadi nggak perlu setting-setting karbu dan nggak perlu khawatir kenapa-napa di bagian karburatornya. Oke, dari bagian samping sini, gimana menurut kalian
kondisi motor ini. Kalau menurut gue sih masih bagus banget, masih layak untuk kalian pakai. Tinggal dipoles sedikit, udah siap mejeng di mall-mall nih. Yuk, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Tampak belakangnya pun sama Vespa LX, plek-plekan banget. Di sini stop lampnya model yang mancung gitu keluar, tapi di balik mikanya ini dia masih pakai teknologi bohlam yang halogen biasa. Terus di sini di handle untuk penumpang belakang ini dikasih grafit tulisan Vespa S yang bermanis tampilannya. Untuk lampu sennya sama kayak depan, masih pakai bohlam biasa juga. Dan ada spakbor mungil yang sekalian dipakai buat tatakan plat nomornya. Nah, di belakang ini dia pakai suspensi yang modelnya tunggal, layaknya Vespa. Di sebelah kiri disimpannya dikasih clear warna merah sama kayak depan senadanya. Lalu untuk bagian kaki belakang sini dia pakai model kaki yang belang depan belakang. Kalau depan tadi dia pakai pelek ukuran 11 inci, di belakang dia pakai ukuran 10 inci. Peleknya ini dibalut sama ban ukuran 120/70 ring 10. Dan gue lihat kondisi bannya sih masih tebal banget nih. Jadi kalau kalian beli rasanya nggak perlu khawatir untuk ganti ban. Oke lah. Sekarang gue pengen nunjukin posisi duduk gue di sini dan ada apa aja di bagian instrumen clusternya dan stang-stangnya. Let's go. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di Vespa S150 ini. Posisinya layaknya motor skutik kebanyakan. Gue bisa menempa dengan sempurna, tapi karena model joknya agak melebar, jadi paha gue lebih sedikit mengangkang. Jadi kalau kalian mungkin tinggi di bawah 170, agak sedikit jinjit mungkin. Tapi akan kebantu sama berat badan kalian pastinya. Posisi stangnya juga ergonomis pastinya, karena ini motor buat city ride dan buat harian. Dan model decknya juga cukup untuk kaki gue yang ukurannya 44, ukuran sepatunya. Nah, decknya ini masih model yang lama. Kalau Vespa S baru modelnya udah sedikit mengurus atau meramping di bagian belakangnya, supaya kalau kaki turun, bagian betis nggak mentok ke deck. Tapi yang ini modelnya masih model yang rata dari depan sampai belakang. Ya, tapi nggak gitu masalah sih. Lalu di sini layaknya Vespa S, di sini ada cantolan untuk bawa barang-barang dan juga belum ada glove box pastinya. Cuman ada 2 buah kompartemen penyimpanan yang mungkin muat untuk smartphone kalian atau sarung tangan nih. Yuk, sekarang sini mendekat ke gua mau nunjukin ada apa aja di bagian instrumen clusternya dan stang-stangnya. Nah, ini adalah anak kunci dari Vespa S150 yang kita review sekarang. Kondisinya harusnya warnanya biru karetnya, tapi karena udah getas kemakan usia, jadi tinggal tersisa tulangnya aja. Tapi di balik tulangnya ini ada chip immobilizernya. Jadi pastikan kalau kalian beli Vespa S angkatan ini atau Vespa manapun, kalian pastikan kuncinya aman, immobilizernya aman. Dan kunci utamanya yang warna karetnya merah atau coklat itu masih tersimpan dengan rapi. Kalau enggak, kalian harus beli di dealernya Vespa dan harganya cukup mahal tuh cuy. Yuk sekarang langsung kita masukin kuncinya. Nyalain ya. Kita lihat speedometernya. Pastinya masih full analog di sini. Ada speedometer, ada odometer, ada fuel meter, dan ada beberapa lampu indikator untuk menunjukkan kondisi motornya. Dan khasnya Vespa S ini seperti list-list lainnya, di sini juga list speedometernya dikasih aksen warna chrome yang tampilannya manis menurut gue. Lalu kita lihat di bagian stang-stangnya sebelah kiri dulu. Di bagian kiri sini udah pasti ada handle untuk rem belakangnya, lumayan empuk. Lalu ada switch untuk lampu dekat, lampu jauh, ada switch untuk lampu sen, dan ada klakson. Oke, di bagian kanannya ada juga handle untuk rem depan yang rasanya masih normal, masih empuk. Terus juga ada switch untuk headlampnya. Ini belum AHO, jadi kalian harus nyalakan sebelum riding di Indonesia. Dan ada switch untuk starternya. Kita nyalakan ya. Memang suara starternya khas banget Vespa 2V, jadi agak kasar gitu suaranya. Tapi sekilas gue dengerin suara stasionernya atau langsamnya halus. Dan juga kondisi CVT-nya nggak terlalu gerdek nih. Kemungkinan orang yang lamanya atau pemakai sebelumnya lumayan apik makanya dan sering diservis. Jadi rasanya kalau kalian mau beli motor ini, Vespa ini, kalian tinggal pakai langsung, tinggal isi bensin dan bisa langsung mejeng. Nah, sebelum kalian beli Vespa S150 tahun 2012 ini, kalian pastikan harus tahu biaya pajak per tahunnya. Untuk pajak motor DKI Jakarta, pajak per tahun dari Vespa S ini ada di kisaran angka 350 sampai 400 ribu rupiah. Dan untuk motor yang kita review sekarang ini, pajaknya pajak Jakarta Timur, dan juga pajaknya masih panjang sampai bulan 12 tahun 2022. Jadi rasanya masih layak banget buat kalian beli. Apalagi karena kondisinya yang menurut gue masih oke banget nih. Dan untuk ngebeli motor ini, kalian bisa datang langsung ke V-Scooter yang berlokasi di Kota Depok.
motor ini dijual dengan harga 23 juta rupiah. Masih nego. Kalian datang langsung ke Vescooter, nanti alamat lengkapnya sama nomor teleponnya gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Iya, menurut kalian masih layak nggak sih dengan harga 20 jutaan bawa pulang Vespa Matic bekas tahun 2012 ini? Atau kalian punya pendapat lain? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Terus abis komen, jangan lupa juga dong buat like, share, dan subscribe channel Persbuku Otomotif. Gue habis pamit. Ciao!